Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi ekonomi makro lanjut, yakni seputar akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah topik penting untuk memahami bagaimana negara bisa tumbuh secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sebelumnya, perkenalkan saya Naufal Ababil Santosa dengan NIM K7624014 dari kelas A. Oke, langsung saja ada akumulasi modal. Jadi, akumulasi modal ini adalah peningkatan stok modal fisik dalam suatu perekonomian sebagai hasil dari investasi yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, akumulasi modal terjadi ketika sebagian pendapatan atau output tidak dikonsumsi, melainkan diinvestasikan kembali dalam aset-aset produktif. Contohnya, perusahaan membeli mesin baru, pemerintah membangun jalan raya, atau petani yang membeli traktor baru. Lalu, kurva apakah ini? Nah, ini adalah kurva fungsi produksi yang menjelaskan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara tergantung pada modal, tenaga kerja, dan teknologi. Output bisa ditulis sebagai Y sama dengan FKL yang artinya jumlah produksi tergantung pada modal dan tenaga kerja. Tapi agar lebih mudah dianalisis, kita ubah menjadi per pekerja dengan Y sama dengan FK dengan Y sebagai output per pekerja dan K sebagai modal per pekerja. Kurva ini menunjukkan hubungan antara modal per pekerja dan output per pekerja dalam model pertumbuhan Solow. Garis FK menunjukkan total output per pekerja, sedangkan SFK adalah bagian dari output yang ditabung dan diinvestasikan kembali. Selisih antara output dan investasi merupakan konsumsi per pekerja dilambangkan dengan huruf C. Artinya, semakin banyak modal yang dimiliki setiap pekerja, maka output meningkat. Namun, kenaikannya makin lama makin kecil karena ada penurunan hasil marginal. Selama investasi melebihi depresiasi dan pertumbuhan penduduk, modal per pekerja akan terus naik, output meningkat, dan ekonomi tumbuh. Namun pertumbuhan ini akan melambat dan akhirnya mencapai titik keseimbangan atau steady state jika tidak ada kemajuan teknologi. Grafik ini membantu menggambarkan bagaimana perekonomian membagi output antara konsumsi dan investasi untuk merancang keputusan alokasi di masa depan. Lalu, bagaimana peran modal dalam pertumbuhan ekonomi? Modal berperan meningkatkan produktivitas pekerja. Dengan bertambahnya modal seperti mesin dan alat, setiap pekerja dapat bekerja lebih efisien. Kemudian, mendorong pertumbuhan output nasional dengan memperbesar kapasitas produksi suatu negara. Terakhir, membawa perekonomian menuju titik seimbang. Selanjutnya ada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, yakni faktor-faktor utama yang menyebabkan kenaikan output dan pendapatan suatu negara dari waktu ke waktu. Selain akumulasi modal, apakah ada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang lain? Jawabannya ada. Yang pertama adalah pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi bisa didorong oleh peningkatan jumlah orang yang bekerja dalam suatu negara. Semakin banyak tenaga kerja yang produktif, semakin besar pula potensi output ekonomi yang bisa dihasilkan. Negara dengan bonus demografi seperti Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, asalkan tenaga kerja tersebut terserap secara produktif. Yang kedua adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM. Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan, kesehatan, dan produktivitas individu dalam suatu perekonomian. Ini bukan hanya soal jumlah tenaga kerja, tapi juga seberapa efisien dan inovatif mereka dalam bekerja. Ketiga, efisiensi alokasi sumber daya. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah digunakan dengan cara paling optimal untuk menghasilkan output tertinggi. Terakhir, institusi yang kuat. Institusi yang kuat menjamin kepastian hukum, keadilan, efisiensi birokrasi, dan stabilitas kebijakan. Semua itu membentuk fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada penambahan modal. Negara perlu menyeimbangkan antara investasi fisik, pengembangan teknologi, dan pembangunan SDM didukung oleh institusi yang efektif. Baiklah, itu saja pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.